Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Hadirin sedang jemaah rahmatullah, dan juga kita sedang apa juga ini kan di training. Ya. Jadi yang mana yang tak bisa hadir, yang bisa melihat video kita malam hari ini, kembali kita meneruskan ya, lanjutan daripada kitab wasitiyah kita ya. Hadirin rahimakumullah, kembali ya, di dalam mempelajari tauhid ini hadirin, dalam mempelajari tauhid ini. Kalau kita tahu manisnya memahami tauhid. Masya Allah, saya secara pribadi temponya makan, habis makan ibadah sholat, kalau yang ada jam tidur, balik lagi diteruskan. Begitulah menurut pribadi saya. Karena mengingat usia kita yang sudah seperti ini, dan banyak yang kita akui yang duduk di majelis taklim, dan kita juga berani mengatakan ada beberapa pak ilmu yang kita selalu duduk, katakan dulu fikih dan sebagainya. Sementara ilmu pokoknya adalah tauhid, begitu kita tinjau, kita jauh ketinggalan hadirin rahmatullah. Kita sungguh jauh ketinggalan hadirin. Padahal inilah ilmu yang paling pokok. Syarat sah diterimanya ibadah kita, ibadah antum semua, yang pertama adalah bitauhid. Dengan apa? Bitauhid. Syarat diterimanya ibadah. Bukan main-main hadirin. Yang kedua, mutaba'ah bil rasul, mengikuti rasul. Begitu. Dan hari ini semua para penyeru dai selalu mengatakan, mari kita mentauhidkan Allah. Mari kita mentauhidkan Allah. Semacam slogan umum. Ya. Tapi setelah diadakan, katakanlah dulu, sejauh mana yang dia maksud mentauhidkan Allah, hanya sebatas slogan umum hadirin. Slogan umum. Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Jangan tanya. Karena banyak hal-hal yang ingin kita ketahui biar duduk daripada kajian tauhid ini. Begitu hadirin rahmatullah. Jadi ya, contohnya aja hadirin, begitu kita berbicara tauhid yang sesungguhnya, maka akan terbedalah dengan kita tauhidnya Khawarij, Rafidhah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Nasibiyah, Syiah, dan sebagainya. Itu aja. Nanti ingat, sampai nanti kajian tauhid kita membahas iman dan apa? Iman dan kafir. Membahas iman dan kafir. Tidak dapat ini hadirin kalau kita tidak memahami tauhid ini. Salah satu contohnya tauhidnya Khawarij. Dia tak ada sama dia istilah iman berkurang dan iman bertambah. Yang ada sama dia kalau tak beriman kafir. Kalau tak beriman kafir. Orang mencuri gugur iman. Kalau gugur iman berarti kafir. Kesimpulannya orang mencuri kafir. Minum mabuk dosa besar. Minum mabuk dosa besar menggugurkan iman. Gugur iman berarti
kafir. Orang yang minum mabuk adalah kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan Allah, adalah maksiat. Setiap maksiat gugur iman. Setiap gugur iman berarti kafir. Di sini kenanya hadirin Allah. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah iman al-imanu yajidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ahli sunnah wal jamaah ada memahami 70 cabang iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling yang rendah sedikit al-haya'u minal. Yang paling jauh lagi di bawah imatatul aja, menyingkirkan diri dari jalan. Itu tingkatan iman. Berarti betul al-sunnah wal jamaah iman bertingkat. Setiap maksiat yang dikerjakan seseorang belum tentu menggugurkan iman. Kalau belum tentu menggugurkan iman, ahli maksiat belum tentu kafir. Makanya ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan orang selagi imannya masih ada. Di sini kena di mana? Di tauhid kenanya kepada Allah. Jadi ini kembali ini muncul di benak saya ketika saya melihat di televisi uji coba pembunuhan. Mungkin tauhidnya seperti itu. Makanya macam membom kalau macam ini, bagaimana dia bisa muncul seperti itu? Begitu tadi. Dia tidak ada sama dia iman berkurang. Nah ada kalau tak beriman kafir. Asalkan maksiat gugur iman. Kalau gugur iman berarti kafir. Kalau kafir halal darah. Di mana kenanya? Di tauhid itu. Tak pas memahami tauhid. Makanya termasuk Dr. Shalal Pojan dan juga Syekh Abdul Rajak dan macamnya mengajarkan tauhid. Syaratnya tauhid wasitiyah. Kuasai tauhid wasitiyah. Kalau tidak antum jangan coba-coba mengajarkan tauhid kalau paham. Antum akan bisa menjadi ajas pemanfaatan atau bisa anda dimanfaatkan atau anda bisa akan menyimpang pemahaman. Kalau tak khawarij, Rafidah, kalau tak Rafidah Jahniyah. Kalau tidak filosofi. Nah, jadi maka hadirin tak tampung hadirin. Nanti di dalam tauhid nanti kita akan membahas lagi nanti nifaq. Ada nifaq i'tiqadi, ada nanti nifaq amali. Apa nifaq? Munafik. Munafik i'tiqadi nanti baru itu nanti menggugurkan keislaman. Kalau munafik amali dia nanti tidak menggugurkan keimanan. Ya, sampai kepada iman gugur sampai kepada kafir. Nanti rentetannya juga bersama. Makanya saya sarankan kepada antum ini kitab dibaca-baca lah. Tolonglah biar usia kita sudah tua ni, ya kan, tak pun pala ada nanti soal macam sekolah. Tak pala kan begitu kan, akang ujian nanti dapat tak pala begitu. Tapi untuk tauhid kita saja dapat makan pun jadilah. Apa nama dapat makan, dapat untuk itu memahaminya udah super alhamdulillah. Ya, kitabnya usahakan bapak baca bapak. Kalau tidak boleh ini. Nanti dicicil pun jadi. Ini ada di macam-macam posisi yang ini. Kalau fotokopi itu nanti terlalu 20 kali, coba kali ada selesai boleh memang. Baru yang kedua, untuk menambah keilmuan ini, buka bapak siaran-siaran tentang membahas tauhid. Nanti buka bapak jadwal-jadwalnya. Kalau sudah katanya nanti Ustaz Anu akan menayangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukalah terus. Entah apa temanya nanti. Kalau lagi bapak nanti syirik di dalam tawakal lagi nanti. Dan tauhid itu nanti itu. Udah tawakal kalau tidak bisa jatuh syirik. Begitu. Masya Allah ya. Jadi itu nanti dalam tauhid itu. Panjang kali. Jadi kalau ada buku itu antum selesaikan baca ada paham dan penting ulang balik. Begitu ya. Oke, itu hanya masukan saja supaya semangat bapak. Karena pengajian kita seminggu sekali. Ya. Apa itu? Allah seminggu sekali kan. Udah akan datang takyib. Akan datang apa? Takyib. Ingat ikut atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah
Apa? Tidak memakai ada 4, terhingga dari 4. Apa itu? Tahrif. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, takyid. Yang keempat, tamsil. Yang akan datang kita pahami yang ketiga takyid tanpa takyid. Dibaca Bang Herman dulu, nanti baru untuk penjelasan nanti baru dibantu Pak Sugi kita baca. Baca Bang Herman dulu, ada beberapa baik kami saya nanti baca dulu, baru kita dengarkan wawancara. Takyid. Kata ini tidak tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Terus. Takyid adalah menyebut cara dan bentuk sifat. Anda berkata, kayyafa yukayifu takyid, yakni menyebutkan cara dan bentuk sifat. Takyid dalam kurung cara dan bentuk biasa ditanyakan dengan kaifa. Bagaimana? Jika kamu misalnya berkata, bagaimana Zaid datang? Tanda tanya. Lalu jawabnya adalah dengan berkendara. Maka kamu telah menyebutkan cara kedatangannya. Bagaimana warna mobil itu? Tanda tanya. Putih. Maka Anda telah menyebut warna. Ahlus sunnah wal jamaah tidak melakukan takyid terhadap sifat-sifat Allah, dan itu dengan berpijak kepada dalil naqli dan dalil akli. Terus baca dalil naqli seperti firman Allah, Qul innama harrama rabbi al-fawahis hishama ta'ara zuhara minha wa ma yabana wa ma yatona wa al-isma wal bagh wal baya' bil khairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku yang mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan tanda kurung mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-A'raf ayat 33. Inti dalil dalam ayat ini mengenai masalah ini terdapat pada wa an taqulu 'ala Allah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ya'lamun ta'lamun, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jika ada orang yang berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy dengan cara begini, lalu dia menyebutkan cara tertentu, maka kami katakan, orang ini telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Apakah Allah mengabarkan kepada Anda bahwa dia bersemayam dengan cara tersebut? Tanda tanya. Dan tidak. Allah hanya mengabarkan bahwa dia bersemayam dan tidak mengabarkan bagaimana cara dia bersemayam. Kami katakan ini adalah takyif dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dari sini
Sebagian ulama salaf berkata, jika orang Jahmiyah berkata kepada Anda, sesungguhnya Allah turun ke langit terdekat. Bagaimana Allah turun? Tanda tanya. Maka jawablah bahwa Allah mengabarkan ini adalah kaidah yang sangat berguna. Dalil naqli yang lain adalah firman Allah Ta'ala. Wala naqfu ma laysa laka bi innas sam'a wal basara wal huda kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengarannya, penglihatannya, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra. Ya. Habis. Masuk terus. Panjang lagi ya? Iya, panjang lagi. Oke, itu aja dulu. Pogeng, kembali baru Pogeng nanti untuk membaca, untuk dijelaskan. Coba, mulai Pogeng balik. Sudah dibaca secara umum, coba kita khususkan. Min ghairi takyifin. Min ghairi takyifin. Itu tema kita. Min ghairi takyifin. Di dalam kitab matan Syekh ini ada tulisannya min ghairi takyifin. Jadi tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap memahami sifat Allah Ta'ala yang Allah bersandangkan terhadap dirinya, begitu bahasanya. Kita mensikapinya min ghairi takyifin, itu artinya dengan tanpa memakai takyif itu. Min ghairi dengan tanpa, ghairi tanpa, takyifin tanpa takyif. Itu yang ketiga, ya lanjut. Takyifun, kata ini tidak tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Ya. Tapi kalimat takyif tak dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah tentang masalah tidak bolehnya mentakyif terhadap sifat Allah. Kan begitu. Tetapi ya, tak bisa dibatasi, pasti apa itu akan terjadi. Itu dilarangnya takyif tetap dilarang, walaupun nanti kalimat takyif itu tidak dijumpai dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Lanjut. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Ya. Dalilnya dong, walaupun nanti di dalam Al-Quran tidak dijumpai, jangan bertakyif. Dan tidak dijumpai dalam hadis, jangan bertakyif. Tapi nanti makna dari takyif itu sendiri nanti dilarang. Ya? Dilarang. Makna dari takyif itu dilarang. Jadi di dalam dalil nanti ada nanti. Lanjut. Takyif adalah menyebut cara dan bentuk sifat. Ya. Takyif. Apa itu takyif? Menyebut bentuk, cara dan sifat. Menyebut cara, bentuk dan sifat. Itu ingat. Itu takyif. Takyif sebagaimana asal kalimatnya kayyaba yukayyibu takyif. Ya. Jadi menyebut bentuk, cara dan sifat. Bentuknya begini. Takyif dulu. Sifatnya begini. Itu datang jawaban itu sesudah didahului takdir kaifa. Kalimat bagaimana? Oh, bagaimana begini. Jadi dengan adanya kalimat bagaimana lalu jawabannya begini, itu namanya apa? Takyif. Untuk memahami sifat Allah tidak pakai itu. Tidak pakai itu. Jadi namanya nanti tidak pakai kaif.
Begini aja, umumnya supaya Bapak mudah memahaminya, kaifa haluk? Apa artinya? Apa artinya kaifa haluk? Assalamualaikum, kaifa haluk? Apa artinya? Apa kabar? Apakah? Apa kabar? Apa kabar? Apa keadaan? Bagaimana keadaan? Bagaimana rupanya? Jadi pasti kaifa dulu. Jadi kaifa itu pertanyaan untuk menanyakan bagaimana keadaan, sifat keadaan, bentuk, bagaimana? Kaifa hal ya Syekh ya Abah Husni, bagaimana kabar? Betul, kabar. Bagaimana? Jadi bahasa Arabnya bagaimana? Kaifa. Apa bahasa Arab bagaimana? Kaifa. Itu kalimatnya. Kaifa itu kayak apa? Kayak takyib. Takyib itu kaifa. Bagaimana? Kalau sudah ada masuk bagaimana, tentu minta apa? Minta jawaban. Begini. Sama Allah tidak pakai itu tentang memahami sifatnya. Jadi ternapi daripada apa? Takyib. Bisa dipahami di situ? Bisa Bang Herman? Jadi tidak pakai bagaimana itu, tak pakai itu. Ketika memahami sifat Allah nanti, katakan nanti Allah turun ke langit dunia. Bagaimana itu? Jangan pakai bagaimana. Imanilah Allah turun. Kalau sudah pakai bagaimana, tentu nanti akan dijawab. Jawaban itu namanya salah tuh. Tak dapat nanti yang dikehendaki dengan Allah. Itulah nanti kata Allah tadi, firman Allah Taala tadi, kamu akan mengada-ngada yang kamu malada, namun yang kamu tidak ada ilmu. Ilmu tentang hal itu. Baru kamu dikatakan ada ilmu jika ada dalil, baru dikatakan ada ilmu. Antum berbuatlah. Antum ingin merasa terbebas dari kesalahan, ternyata salah. Udah? Bisa dipahami? Lanjut, oke. Kaifa yukaifu takyifan, yakni menyebutkan cara dan bentuk sifat. Yaitu menyebutkan cara, bentuk dan sifat. Bagaimana contohnya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana sifatnya? Itu namanya apa? Kaifa. Jadi sama Allah tidak pakai memahami sifat Allah yang sudah ada dalam Al-Quran tidak pakai kaifa. Karena pasti nanti antum akan menanya bentuk, menanya sifat, menanya rupa, wajah Allah. Kalau pakai kaifa nanti bagaimana itu rupanya itu? Kan dikasihkan bukan? Bagaimana itu sifatnya itu? Bagaimana? Jangan pakai bagaimana. Jadi bahasa Arabnya jangan pakai kaifa. Itu yang dimaksud ternapi daripada takyib. Lanjut. Takyib atau cara dan bentuk biasanya ditanyakan dengan kaifa, bagaimana. Jika kamu misalnya berkata, seperti contoh, bagaimana Zaid datang? Ditanyanya, lalu dijawabnya adalah dengan berkendara. Maka kamu telah menyebutkan cara kedatangannya. Udah. Kalimat tertulis Zaid datang. Zaid datang. Ini kan sifat keadaan si Zaid datang. Imani si Zaid datang. Udah datang. Begitu kira. Lalu antum pakai di kaifa. Bagaimana kedatangannya naik apa? Bagaimana? Kan berarti kan? Wah, nah apa motornya naik apa dia jambah? Itu berarti antum pakai apa? Pakai kaifa. Kan berarti kan? Jadi maka antum coba ulang lagi tadi contoh tadi si Zaid. Bagaimana si Zaid datang? Bagaimana si Zaid datang? Bagaimana? Bahasa Arabnya apa? Bagaimana Zaid datang? Ya, bahasa Arabnya apa? Bagaimana? Kaifa. Bikaifa ja'a Zaidun. Bagaimana telah datangnya si Zaid? Terus.
Lalu jawabnya adalah Lalu jawabnya ada, kalau sudah ada kaifah tentu ada jawabannya jawabannya. Dijawab. Apa jawabannya? dengan berkendara. Berkendaraan. Kalau memang turunnya naik kendaraan. Udah ingat contohnya Pak ya? Ini kenapa ada Pak jawaban Pak? Karena ada di awalnya kaifah. Udah? Aman Bang Herman? Lanjut. Maka kamu telah menyebutkan cara dia kedatangannya. Ya. Baru yang kedua, bagaimana warna mobil itu? Mulailah masuk ke kedua. Warna mobil. Tadi keadaan. Baru sifat warna. Bagaimana pula warna kendaraannya? Kalau pakai kendaraan tentu pakai merek belakangnya apa merek mobilnya warna apa? Warna apa? Jadi tetap juga pakai apa? Kaifah. Kaifah launuha. Bagaimana warnanya? Terus. Putih. Tentu minta apa? Jawaban. Putih. Maka Anda telah menyebut warna. Kenapa Anda menyebut warna? Karena ada pertanyaan. Tentang apa? Warna apa kendaraan si Zaid datang? Akibat apa tadi? Akibat kaifah. Apa itu kaifah? Menanya sifat keadaan dan bentuk. Maka datanglah jawaban. Lagi. Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah. Dan itu dengan berpijak kepada dalil nakli dan dalil akli. Sudah. Hadirin rahimakumullah, ahli sunnah wal jamaah tentang mengimani, menetapkan sifat-sifat yang Allah tandangkan terhadap zatnya, tidak memakai tidak memakai kaifah. Ingat itu. Apa alasan Bapak mengatakan tak boleh pakai kaifah? Kan itu kan? Apa alasan? Dalilnya dari nakli. Dilarang Pak. Lanjut. Dalil naklinya seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 33. Ingat, surah Al-A'raf, surah 7, ayat 33, digaris. Aduh, makanya kalau ada spidol tadi itu ditulis itu, baru tadi ditulis takyif, kaifah itu sangat penting sekali. Nanti saya ini siapa juru tulis, dia bilang tulis. Dikit memang disuruh tambahin, tapi bisa tambahin pulpen, walaupun kita pakai buku. Memang itu salah satu syarat belajar rupanya. Ada spidol, tak tulis. Nah, banyak lagi nih kajian kita nih ya. Nah, udah. Firman Allah, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha. Qul innama harramallahu rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Itu garis. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu garis. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lanjut. Itu garis tadi. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu yang menjadi syahid kita nanti. Apa? Karena di garis itu nanti. Kau mencakapkan sesuatu yang tak ada ilmumu. Itu nanti. Artinya itu. Wa an taqulu, kau mencakapkan sesuatu yang tak tahu kau. Itu artinya bahasa tanya baliknya begitu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Aduh. Itu di garis sap itu nanti jadi syahid kamu gitu. Baca terus. Quran itu kan surah apa tadi? Al-A'raf ayat 33. Lanjut. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tuhanku
Hanya saja mengharamkan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi dan yang nampak diharamkan oleh Allah. Terus. Dan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Hak manusia punya dilanggar tanpa yang benar. Kecuali modal, mau langgar. Lanjut. Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Dan mengharamkan syirik. Yang mana syirik tersebut yang tidak ada hujjah kau untuk melakukan kesyirikan itu. Tak boleh mensyirikkan sementara tidak ada dalil untuk menyuruh mensyirikkan. Lanjut. Dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan diharamkan lagi apa lagi? Mengada-ngadakan. Mengadu-ngadu, bercakap, mencakapkan sesuatu dan tak ada pengetahuan tentang yang dicakapkan itu. Itu atop semua. Apa arti atop? Bersambung semua. Ada berapa yang diharamkan? Coba kita kemana? Pertama tadi apa? Mengharamkan keji. Baik nang johir maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Itu diharamkan nang keji. Kalau yang keji dia baik tak nampak orang maupun nampak orang, hukumnya apa? Haram. Haram. Berzina kan keji. Tak nampak. Baik nampak orang di pasar tak boleh, di hotel pun juga tak boleh. Ada nampak orang tu Ustaz. Itu keji. Haram. Yang kedua, apa tadi yang diharamkan? Kenapa dilarang? Mempersekutukan Allah. Memang itu dari urutan dia udah. Dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa ya diumumkan ya, perbuatan dosa. Dosa punya hukum dia, pokoknya dosa. Kalau yang pertama tadi keji ya kan? Keji nanti itu terfokus kepada nanti ada perbuatan mulut, ada perbuatan tangan, itu nanti kalau bahas panjang betul lagi. Oke, yang ketiga terus. Yang ketiga, mengharam mempersekutukan Allah. Syirik, menyekutukan Allah, haram. Haram tidak syirik. Haram. Syirik bisa apa? Menggugurkan iman. Nanti baru kita tingkatan syirik. Nanti lihat nanti di tema yang umumnya nanti. Yang keempat, mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mengharamkan mengada-ngadakan mencakapkan sesuatu terhadap siapa? Sesuatu yang dicakapkan tadi. Terhadap Allah. Terhadap Allah. Langsung kalimat kata Allah. Wa antaqulu ala Allah. Kalimat Allah langsung. Tak boleh awak bercakap-cakap ngomong anda hati terhadap diri Allah sendiri. Kita nak membahas Allah, tapi tak ada ilmu. Jangan antum cakap-cakap tentang hal itu. Hukumnya apa? Haram. Kenapa antum pakai takyid? Mengapa begitu? Kenapa begitu? Berarti antum melakukan yang haram. Wa antaqulu, antum mengomongkan sesuatu kepada Allah yang tidak ada dalil, disuruh untuk menanya bagaimana bentuknya. Tak ada. Ya, langsung kalimat wa antaqulu ala Allah. Jadi kira-kira kalimatnya wa harrama antaqulu ala Allah. Telah mengharamkan ia akan mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak diketahui. Maka untuk mengetahui tentang keadaan Allah, imani saja apa yang ada sesuai dengan dalil supaya antum tak banyak repot bermasalah. Nanti bermasalah bersama dengan Allah. Tak ada macam begitu kata Allah. Aku pun begitu kata Allah. Dah, ini dalil apa? Dalil menafikan tidak adanya takyid. Lanjut sekali lagi. Inti dalil dalam ayat ini atau mengenai masalah ini terdapat pada wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Cocok kan? Ya. Kita garis tadi. Nah, itu. Baris ya. Dan mengharapkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jika ada orang berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arash dengan cara begini.
Udah, mulai kita ke contoh, mulai kepada sasaran yang kita bidik. Jikalau ada orang yang mengatakan, tadi antum sudah menguasai contoh-contoh si Jahit tadi kan? Sudah kan? Udah antum kuasai itu contoh-contoh Jahit kan? Apabila sudah ada bertanya bagaimana turun si Jahit turun. Apabila antum tanya bagaimana turun si Jahit naik abu menjalankan terus. Udah, sekarang kami masuk ke fokus tentang pembahasan kita. Kamu tadi bilang balik bukan? Jika ada orang berkata, Jikalau ada orang yang berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arasy dengan cara begini. ada yang mengatakan begitu. Allah bersemayam di atas aras begini. Begitu dibuatnya. Di belakangnya Allah bersemayam di aras. Dia memahamkan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih bersemayam di aras. Lalu dia pahamkan Allah bersemayam di aras seperti ini, begitu ya? Dengan cara begini. Dengan cara begini, dengan cara. Kalau sudah begini dengan cara, apa yang terbayang Bapak? Apa yang terbayang Bapak kalau dengan cara? Terbayang oleh Bapak? Takyif. Aduh. Terus. Lalu dia menyebutkan cara tertentu, maka kami katakan orang ini telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Baru disebutkannya lejang begini katanya. Ya. Sementara dia tak berdalil. Allah bersemayam di aras dengan cara ini. Kan begitu? Lalu disebutkannya cara ini. Dia ini apa? Berbicara tanpa ilmu. Berarti dia ini apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berarti nanti dibuat nanti istawa, jadi apa? Taula. Tapi kalau itu nanti tak gitu deh kan, itu tidak takdir, itu berubah makna. Itu namanya takwil. Kalau ini takwil ini ya, bagaimana? Begini katanya. Itu ya. Itu. Kayak ujung kasih tapi ada khusus itu. Tapi yang jelas ini adalah takwil. Karena cara bentuk atau sifat itu nama takwil. Begini katanya. Lalu dijawabkannya katanya begini itu. Kenapa bisa muncul begini itu? Kalau ditanya tadi bagaimana? Maka di belakangnya begini. Sementara yang begini itu tak ada. Maka dia itu sama artinya apa? Mengada-ngada. Bertempat dia, berarti lebih bosan lagi tempat daripada rumahnya. Pokoknya begitu nanti ujung-ujungnya. Udah nanti begini. Allah Ta'ala tuh di aras. Allah Ta'ala itu bersemayam di mana? Di aras. Baru nanti di surah lain Allah itu di singsana ya. Surah Al-A'raf. Ya di singsana. Summa stawa 'alal arsy. Iya, singsana. Tahu singsana tahu? Kursi, tempat duduk. Tempat duduk singsana. Udah. Di situ rentan sekali datang takdir. Ujung-ujungnya kayak mengejek. Gimana pasangan kursi Allah sama Allahnya? Pasti bos salah kursinya. Jadi timbul di sana takdir. Jadi bagaimana itu? Bagaimana inilah sama ahli sunnah wal jamaah ternabi. Kalau Allah nyatakan dia di arasnya, bersemayam di arasnya, atau di singsananya, imanilah seperti apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jangan anda lakukan situ takyid. Kalau anda katakan takyid, pasti anda akan berikan jawaban yang jawaban itu tidak ada anda jumpai, itu muncul dari pemikiran anda sendiri,
maka kenalah antum dengan firman Allah bahwa wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Apakah Allah mengabarkan kepada Anda bahwa Dia bersemayam dengan cara tersebut? Yang kata antum yang begini tadi itu, apakah sudah Allah kabarkan terhadap Anda? Ada dapat Anda sudah kabar seperti itu? Lanjut. Tentu tidak. Tentu tidak. Lanjut. Allah hanya mengabarkan bahwa Dia bersemayam dan tidak mengabarkan bagaimana cara Dia bersemayam. Yang ada dalam Quran menyatakan Allah bersemayam, tapi tak pernah dijumpai bagaimana cara bersemayam. Kalau sudah bagaimana, itu pasti bikaifa, yaitu takyif, sudah menyatakan bagaimana bentuk dan sifat berubah. Padahal Allah tidak ada yang serupa dengannya. Lanjut. Kami katakan Ini ini adalah takyif dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. ya, ini takyif. Anda berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Jadi hadirin para pemirsa, jangan pakai bagaimana ya, di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih terkait takyif bagaimana ya, tidak ada ya. Lanjut. Dari sini sebagai ulama salaf berkata, jika orang Jahmiyah berkata kepada Anda, jika ada orang Jahmiyah berkata kepada Anda, sesungguhnya Allah turun ke langit terdekat. Terus, Bagaimana Allah turun? eh? Maka jawabnya bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia turun dan tidak mengabarkan bagaimana cara Dia turun. Nah, kalau ada orang Jahmiyah berkata kepada antum ketika melakonkan firman Allah yang ada dalam Al-Quran, Allah turun. Ke langit Ada itu seperti malam ke langit dunia. Lalu dia menanya kita, bagaimana cara Allah itu turun? Maka katakan, Allah mengabarkan dia turun, tetapi tidak mengabarkan bagaimana cara turun. Mengapa kau buat lagi pertanyaan itu? Sudah Allah tidak mengabarkan. Jangan kau mengada-ngada yang tidak ada ilmu pengetahuanmu tentang itu. Katakan saja wa'an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang suka bertanya seperti itu siapa? Jahmiyah. Awas, kalau sudah ada mau seperti itu mengejek-ngejek asal-asal itu apa namanya? Tauhid apa? Jahmiyah. Ini bagaimana turunnya itu? Kalau bagaimana nanti ada dibikinnya nanti penafsiran dia. Kan kecil nanti. Ketika dia menafsirkan itu nanti, itu namanya takwil. Ketika dia mengatakan bagaimana, itu namanya takwil. Jadi kalau sudah bagaimana, ingat apa rumusnya? Itu adalah takwil. Ingat aja kaitan. Bagaimana? Siapa yang suka seperti itu? Jahmiyah. Lanjut. Saya jam itu sudah jam apa? Tak asuh. Oke, tahan lagi. Lanjut. Bagaimana Allah turun? Maka jawabnya dalilnya tidak. Maka jawabnya bahwa Allah mengabarkan tapi tidak bagaimana cara kubur. Ini adalah kaidah yang sangat berguna. Ya. Dan nakli yang lain adalah lagi. Ingat, nakli dan akli beda. Nakli Al-Quran. Kalau akli akal logika. Nah, dalil nakli lagi. Di dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Pendengaran, penglihatan dan hati. Al-mas'ul. Apa al-mas'ul? Diminta jawabannya nanti. Jadi jangan berbicara wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan kau menotap, mengikuti, begitu maksudnya. Sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Jadi hendak menafikan taklid itu juga lah terhadap Allah, jangan dibuat-buat. Kalau kau buat nanti hatimu, apalagi penglihatanmu, apalagi tadi pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Surah Al-Isra ayat 30 ada apa tuh firman itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dihafal itu dapat di surah Al-Isra ayat 36. Apa tadi? Wala taquma, ya kan? Wala taquma. Coba. Wala taquma. La taquma. Laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal fuada wal basara wal fuada inna sam'a wal basara wal fuada. Apa sama? Pendengaran. Wal basar penglihatan. Wal fuad hati. Jadi si fuad pun harusnya hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semuanya nanti apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi dari ini digiring kepada berbicara terhadap Allah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Lagi. Berarti si fuad hati-hati lah. Hati-hati. Jadi kok pakai si fuad yang ain pula, itu fuad. Kalau ain apa dia? Pada, apa artinya? Pokoknya fuad itu arti pada. Fuada. Maksudnya, jangan mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dipinta pertanggungjawabnya. Adapun dalil akli, akal pula pemain. Tadi sudah nakli menyatakan tidak boleh taklid. Tadi dibaca Bang Herman akan? Belum ya? Coba pokoknya lu coba jadi apa-apa baca dulu supaya apa? Maka kami katakan akalnya nih bahwa cara dan bentuk dari sesuatu tidak bisa diketahui kecuali dengan satu dari 3 perkara. Bentuk, cara, apa ini? Dan maka kami katakan bahwa cara dan bentuk dari sesuatu. Cara dan bentuk dari sesuatu. Cara dan bentuk. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Terus dari sesuatu. Ya, dari sesuatu tidak bisa diketahui. Tidak bisa diketahui cara dan bentuk dari sesuatu tadi kecuali dengan satu dari 3 perkara. Dengan satu dari 3 perkara. Satu dari 3 perkara. Untuk mengetahui cara dan bentuk dari sesuatu. Tak terlepas daripada satu daripada 3 cara. Sesuatu itu katakanlah gelas. Ini gelas. Untuk mengetahui cara dan bentuk gelas ini ada 3 di antara 3 itu. Satu di antara 3 itu digunakan menjadi rumus untuk mengetahui cara dan bentuk sesuatu. Katakanlah sesuatu itu gelas. Lanjut. Pertama, menyaksikannya secara langsung. Bisa antum ketahui ini gelas tanpa antum saksikan? Tidak. Antum tidak bisa menyatakan ini gelas kalau antum tidak menyaksikan ini gelas. Biar supaya tahu antum nanti bentuk dan cara dan bentuk. Bentuknya begini.
tengok nampakku. Memang bolas, bentuknya bulat. Yang pertama dengan apa Bang Omar? Dengan menyaksikan. Secara langsung. Nah, lanjut menyaksikan. Baru kedua, Yang kedua, menyaksikan apa yang mirip dengannya. menyaksikan apa yang mirip dengannya. Menyaksikan apa yang mirip dengannya. Yang pertama tadi apa? Menyaksikan. Yang kedua, menyaksikan apa yang mirip dengan yang antum saksikan tadi. Apa yang mirip macam itu? Apa yang mirip dengan itu? Terus. Baru yang ketiga. Yang ketiga. Berita dari orang yang jujur tentangnya. Berita dari orang yang jujur Tentangnya. tentang. Memang berada di situ dan cap-cap tulis itu ya. Itu di apa dia? Yang pertama menyaksikan. Yang kedua mirip apa yang antum saksikan itu. Yang ketiga berita yang jujur ya tentang apa yang disaksikan itu. Beritanya jujur. Orang yang jujur lah. Iya, orang yang jujur. Apa tadi ulang balik tadi? Dari orang yang jujur tentangnya. Dari orang yang jujur tentangnya. Tentang menyaksikan tadi itu orangnya jujur tidak? Kalau tidak jujur berarti persaksiannya tidak bisa dipercaya. Untuk mengetahui bentuk dan rupa sesuatu. Untuk mengetahui rupa atau rupa dan bentuk sesuatu. Sesuatu ini tidak terlepas dari salah satu di antara tiga. Yang pertama menyaksikan. Udah menyaksikan. Oh, antum tidak menyaksikan. Antum mendengar berita dari orang jujur, bentuknya seperti ini. Oh, tidak menyaksikan, tak dapat pula dari orang beritanya, tapi antum tahu mirip seperti apa yang disaksikan itu. Sehingga terbayanglah di benak antum bentuknya. Kenapa? Karena antum sudah mengetahui bentuk dan cara-cara dan bentuknya. Menghemat. Ya. Turun pesawat UFO. Di mana? Di muka rumah ketua itu. Jam 2 malam. Tersontaklah ketua itu. Apa yang muncul di banyak Pak Ugen? Ketua itu mengatakan, Pak Ugen. Turun Pak Ugen jam 2 itu. Pak Ugen apa? Pesawat UFO. Apa yang terbaik mungkin? Bentuk dan rupa. Mungkin menyaksikan? Tidak. Yang ada macam mungkinnya mendengarkan persaksian yang jujur dari ketua tadi. Itulah balik. Kenapa? Karena mungkin tidak menyaksikan. Yang kedua, mirip dengan apa yang disaksikan. Mungkin belum pernah menengok bentuk selain itu. Hanya menunggu yang satu, yang terakhir apa? Berita dari ketua. Bentuknya Pak Ugeng begini. Kecuali memang Pak Ugeng menonton film. Pesawat UFO itu ke piring, tapi kan? Begitu bahkan ketua tu turun pesawat UFO Pak Ugeng jam 2. Tabayanglah Pak Ugeng yang mirip macam itu menonton TV bentuk piring. Itu namanya rupa mengetahui bentuk dan rupa. Nanti kita bak kepada Allah Taala nanti nih. Karena ini tidak pakai dalil apa? Akal ya. Pada bisa lanjut. Artinya dari ketiga, ya. Kamu menyaksikannya sendiri. Dan mengetahui cara dan bentuknya. Atau Anda menyaksikan sesuatu yang serupa dengannya. Itu yang kedua. Atau ya, pertama, kamu menyaksikannya dengan sendiri. Baru yang kedua, dan mengetahui cara dan bentuknya. Atau Anda menyaksikan sesuatu dengan serupa dengannya. Yang mirip dengannya. Terus. Seperti jika ada orang yang berkata, Fulan membeli mobil Nissan Datsun model 88 nomor 2000. Ya, terus. Maka Anda pun mengetahui bentuk mobil tersebut. Karena
Anda memiliki mobil seperti itu. Berarti Mirip. mirip. Dibayangkan yang itu. Iya. Nanti mesti ada terlupa tadi. Iya. Terus. Atau orang jujur yang menjelaskan kepada Anda di mana dia datang kepada Anda dan berkata, mobil fulan cirinya begini dan begini. Lalu dia menjelaskannya dengan baik. Dengan demikian Anda mengetahui bentuknya. Bisa ditangkap pembicaraannya? Bisa Bang Herman? Bisa. Bang Ayub? Bang Ayub bisa? Kurang sih. Kurang. Kurang. Bang Ayub, Anda tahu bagaimana tentang Allah turun ke langit dunia? Kalau Bang Ayub Anda ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia, yang tadi itu tidak boleh. Abang Ayub pada Allah Ta'ala tidak memberitahu bagaimana. Tapi Pak Ayub Anda memaksakan juga bagaimana? Anda memaksakan juga bagaimana? Udah kata Allah, jangan kau tanya bagaimana. Nah, kalau nak bagaimana juga Bang Ayub, tapi kalau Bang Ayub menggunakan rumus satu di antara yang tiga. Pertama, memang pernah Bang Ayub menyaksikan Allah Ta'ala turun. Langsung nampak lah. Langsung. Oh, tak pernah. Berarti Bang Ayub Anda mengetahui cara bagaimana Allah turun itu ada mirip turun macam itu. Memang ada mirip macam Allah Ta'ala turun. Tak juga ada. Oh, yang ketiga, ada orang menceritakan langsung turunnya begini. Ada rupanya Rasul yang udah mengatakan Allah Ta'ala turun terjingkak-jingkak. Ada? Tidak ada. Nah, jadi itulah rumus tiga mengetahui satu di antara yang tiga. Kalau ingin tahu bagaimana bentuk atau rupa sesuatu. Kalau ingin tahu bentuk dan rupa sesuatu, harus ada hadir satu di antara yang tiga. Kalau tidak, antum tidak akan tahu bagaimana bentuk. Coba kepada Allah kalau bisa begitu. Coba. Makanya nanti ternabi apa? Jangan pakai bagai. Kalau pakai bagaimana terpaksa antum menggunakan rumus dan tiga. Tak bisa tidak. Kau bisa tangkap? Tangkap soal. Dan terketul. Tidak. Tak ada lagi. Lanjut. Oh, ini apa nanti yang terus. Lanjut. Dari sini, sebagian ulama memberikan jawaban yang teliti dengan mengatakan, ucapan kami tanpa takyif. Tidak berarti bahwa kami meyakininya tidak memiliki cara dan bentuk. Iya, terus. Justru kami tetap meyakininya memiliki cara dan bentuk. Cara dan bentuk. Ya terus. Hanya saja ilmu tentang cara dan bentuk inilah yang tidak kita ketahui. Karena bersemayamnya Allah di atas arasy tanpa ragu memiliki cara dan bentuk, akan tetapi dia tidak diketahui. Udah. Apa maksudnya? Mampu kan? Maksudnya begini. As-salatu salih bukan tak mau, bukan masa bodoh terhadap adanya takyid. Kita pun juga mengakui ada takyid. Tapi bagaimana mentakyid yang tidak ada penjelasannya? Pun tidak. Paham kan? Kan Allah Ta'ala bersemayam di arasy. Kan datangnya dari diri kita sendiri, bagaimana nak bersemayamnya? Kan itu kan? Tapi itu tak mau kita meneruskan bagaimana itu karena tidak ada orang dalil yang menjawabnya. Makanya kami nanti kala takyid. Bukan berarti kita tidak mengakui ada takyid. Tapi khusus untuk masalah sifat Allah Ta'ala, antum tidak bisa bertakyid. Kenapa? Karena tidak ada dalil untuk mengarahkan menuntun Anda kepada pertanyaan itu. Bisa Bang Herman? Insya Allah. Ya? Jadi bukan artinya Bang Herman memungkiri takyid sama sekali. Bagaimana, tapi walaupun yang bagaimana, ujung-ujungnya kan tak tahu juga kita, dalilnya tidak ada. Dengan tidak ada dalil, takut nanti salah. Maka tanpa takyid, terutama terhadap mengimani apa?
Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis. Turunnya Allah ke langit dunia Oke, turunnya Allah ke langit dunia. Para perhatikan kalian, fokus. juga memiliki cara dan bentuk. Juga memiliki cara dan bentuk. Ayo kita lanjutkan kalimat itu. Turunnya Allah ke langit dunia memiliki apa? Cara dan Bentuk. bentuk. Terus. Akan tetapi ia tidak diketahui tak diketahui cara dan bentuknya. karena Karena tidak ada sesuatu pun yang ada tidak ada sesuatu yang ada kecuali ia ia memiliki cara dan bentuk. memiliki cara dan bentuk. Terus. Hanya saja ia bisa diketahui dan bisa pula tidak diketahui. Bisa diketahui, bisa tidak diketahui. Lanjut. Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala. Nah, jadi kan bisa saja itu Bapak bertakib di situ kan. Kan bisa saja Bang Ayub bertakib di situ. Tentang Allah tuh turun. Apalagi bisa saja Bang Ayub bertakib. Macam mana gak aku tahu turunnya itu? Macam mana gak aku bentuk turunnya itu? Kan bisa saja datang itu kan. Kan bisa saja datang ke benak kita. Bagaimana Tuhan di aras tuh? Kata-kata bagaimana itu tuh bisa. Jadi menurut akal kita, dengan bisanya antum bertakib itu, tapi antum tidak bisa menjawabnya pasti. Maka dari situlah ternabi takib tadi. Tentang masalah takib itu bisa saja, menurut akal kita ya bisa saja. Tapi antum mengatakan buntu, macam mana antum menceritakan? Macam mana turunnya? Kan tidak bisa. Ayo, jadi bukan akal kita membukti takib sampai kali, tapi tidak bisa menjawab yang sesungguhnya. Lagi. Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala. Imam Malik ini, terus. Di surah Toha ayat 5. Surah Toha 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah yang pemurah yang bersemayam di atas arasy. Ya. Bagaimana Allah bersemayam? Nah, ini secara akal ini ya. Bagaimana Allah bersemayam? Ditanya oleh Imam Malik. Imam Malik menundukkan kepalanya sampai ia berkeringat. Imam Malik menundukkan kepalanya sampai ia berkeringat. Tunduk dia. Kenapa? Karena ada yang bertanya bagaimana dia bersemayam di aras. Lagi. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menjawab, bersemayam bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Yakni dari segi makna ia diketahui. Ya, dari segi makna dia ketahui. Karena bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Atau bahasa kita katanya. Bahasa kita ya. Nah, materi Arab juga bertanya ini kan. Ya. Di semua tempat yang terdapat padanya kata istawa yang diikuti dengan ala berarti bersemayam. Titik. Ya. Malik menjawab. Dijawab Malik kita dikatakan kan. Ya. Istawa bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Istawa diketahui. Ya. Bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Bukanlah yang sesuatu yang tidak diketahui. Iya. Iya. Terus. Tetapi cara dan bentuknya adalah di luar jangkauan akal. Cara dan bentuknya di luar jangkauan. Takyidnya di luar jangkauan. Terus. Karena akal tidak akan mengetahui cara dan bentuknya. Karena akal tidak mengetahui cara dan bentuknya. Tapi bisa akan mencernanya itu mana Pak? Terus. Ya. Jika tidak ada dalil nakli. Kalau tidak ada dalil nakli dan akli menetapkan cara dan bentuk atau dari sesuatu sifat, maka menahan diri adalah wajib. Ya. Menahan diri adalah wajib. Jika dipaksa juga akal anak mengetahui bagaimana, ya. Maka apabila menahan diri adalah wajib. Ya. Beriman kepadanya adalah wajib. Karena Allah menyampaikan hal itu tentang dirinya. Maka membenarkannya adalah wajib. Benarkanlah hal itu wajib hukumnya. Allah bersemayam di aras. Terus. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Bertanya tentangnya bagaimana adalah bid'ah. Yakni bertanya tentang cara dan bentuknya adalah bid'ah. Karena orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam masalah ilmu daripada kita, yakni para sahabat, tidak bertanya tentangnya ketika Allah menurunkan astawa 'alal arsy.
takkan lebih hebatan pula aku Imam Malik katanya daripada sahabat-sahabat sendiri tak bertanya hal itu. Cukuplah untuk mengimani Allah bersemayam di aras. Hadirin rahimakumullah, sebagai akhir dari kajian kita malam hari ini, begitu juga Imam Syafi'i ketika ditanya oleh muridnya, Imam Hanafi, semua mereka pemahamannya sama, tauhid mereka ketika mengimani tentang sifat-sifat yang Allah sanakan terhadap dirinya, terhadap zatnya. Mereka memakai dalil nakli, mengimani, menetapkan apa yang tidak Allah tetapkan terhadap dirinya. Ya, walaupun nanti akal terus berkelakar mencarinya, bisa saja seperti itu, tak bisa dihambat. Karena akal tak bisa dihambat. Bagaimana kan tetap juga akan datang. Namun akal antum tidak akan bisa membuat kesimpulan. Menahan diri itu lebih wajib. Kenapa? Apabila antum paksakan juga, berarti antum memasuki ranah yang dilarang, yang tak pernah dimasuki oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian sampai di sini dulu. Nanti insya Allah untuk mempertajam dari kajian ini, nanti akan bisa kita ulang sedikit lagi tentang pemahaman akli. Jadi bagi antum yang memantau dari rumah atau dari mana, kembali lagi antum simak ya kajian ini biar supaya semakin terasa lezat daripada pemahaman tauhid ini. Jadi kita mohon kepada Allah, Allah berikan hidayah dan taufik ya kepada kita untuk memahami ini biar supaya kita pahami. Dan ini salah satu ya di hadits Rasulullah, salah satu melepaskan hisab siksa ya. Pertanyaan di hadapan Allah adalah ya pahamnya kita tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Sekian.